Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Welcome to English class. How are you today? Fine? I am fine too. Okay class, before we start the lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Okay class, please answer my question first. What do we do before study? Apa yang kita lakukan sebelum belajar? What? Have you idea? Oh, that's it. Berdoa ya. Like us before ya. Seperti kita barusan, kita berdoa. Nah, kegiatan berdoa itu merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan. So in English, we can call it simple routine task. Ya, simple routine task. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tugas-tugas rutin sederhana yang biasa kamu lakukan setiap hari. So, I'll give you some examples. Pay attention. Yeah, what is it? Yeah. Get up. Get up. Repeat after me. Get up. Get up. Bangun pagi. Have a shower. Have a shower. Mandi. Have breakfast. Have breakfast. Makan. Makan pagi ya, sarapan. Work. Perhatikan bacanya. Work. Bekerja. Do the shopping. Do the shopping. Belanja. Walk the dog. Walk the dog. Jalan-jalan bersama anjing. Have dinner. Have dinner. Makan malam. Watch TV. Watch TV. Menonton TV. Read a book. Read a book. Membaca sebuah buku. So guys, you sometimes or always do some of these activities ya. Kamu kan setiap hari melakukan kegiatan ini ya. Every day you get up in the morning. Setiap hari kalian bangun pagi. Every day you have a shower, right ya. Setiap hari kamu kan mandi. You have breakfast, you work. You work from home, for example ya. Do shopping ya, belanja-belanja. Kalau walk the dog ya tidak ya, you have no dog, nggak punya anjing ya. Karena you are Muslim. And have dinner, makan malam. Yeah, every day. But this one special you, yeah sometimes ya, mungkin kadang-kadang. And also watch TV, read a book. So this called simple routine task. Okay. Any question? Please keep this video by your comment ya. Silakan bisa komen videonya kalau punya pertanyaan. Okay, so here I'll give you an example. Nih kegiatan rutin yang biasa kita lakukan. Saya bangun tidur jam 5 pagi setiap hari. Saya bangun tidur jam 5 pagi setiap hari. This is in Indonesia. How can we say it in English? Ya, kita bahasa Inggris kan ya. So remember ya, sebuah sentence, sebuah kalimat itu punya minimal punya 2 bagian. Ada subjek, ada predicate. Minimal ada 2. Ada subjek, predicate. Sedangkan yang lain kita sebut pelengkap. Di sini saya sebut complement, pelengkap.
Contohnya, saya bangun tidur jam 5 pagi setiap hari. Setiap hari, ya. Hari, ya. Saya, I, ya, yang saya garis bawah ini subjeknya. I, saya bangun tidur. Get up. I get up jam 5 pagi. At, ya, tepat. At 5 AM, pagi AM. Kalau 5 sore, PM. Pokoknya kalau melewati jam 12 siang namanya PM. Karena cuacanya panas, depannya jadi P, PM. Kalau sebelum jam 12 siang namanya IM, AM, ya. Karena A masih adem. Setiap hari, every day. I get up at 5 AM every day. Subjeknya I, predicate-nya get up. Predicate itu kata kerja, ya. Bisa isinya kata kerja atau kata bantu kerja. Hal yang dilakukan. Kalau subjek pelaku, predikat hal yang dilakukan, komplement pelengkapnya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, isi kolom komentar ya, silakan. I get up at 5 AM every day. Lalu kalau kita ganti subjeknya, you, predikatnya jadi apa? Kalau komplement itu ya selalu sama. Kita buat, ya, kita copy saja. Kita copy ini at 5 AM every day, kita buat bawahnya. Ini sama, gampang. Yang membedakan adalah predicate. Lah kok bisa beda predicate? Karena predicate dan subjek itu harus berjodoh. Kalau tidak berjodoh, maka hubungan mereka tidak akan bahagia. Mereka akan tidak cocok, akan mengalami pertengkaran, bercerai, kan gawat. Maka kita harus kenal dulu subject predicate agreement. Nah, kita lihat, saya punya tabelnya di sini. Oke. Nah, ini ya, ada subject verb. Verb itu predicate, ya. Contohnya di sini. Kalau subjeknya I, you, we, they, ya ini dilihat. Kalau I itu pasangannya am, you, we, they itu are, he, she, it itu is. Ini jodohnya, jangan sampai ketuker. Kalau jodohnya ketuker, ya kayak jagain jodoh orang lain gitu kan, nggak enak. Makanya jodohnya harus yang sesuai. Diingat, ini he, she, it itu selalu seneng yang ada s-nya. Saya buktikan ini is. Ini kalau pakai do atau does itu mesti ada s-nya, ini does. Kalau have juga ada s-nya, jadi has. Kalau stem itu kata kerja baku, bukan baku, ya. Kalau bahasa Jawa itu linggo itu dasar, kata dasar ditambah s, ya. Stem kata dasar ditambahi s. Jadi kata kerja selain have, ya, selain have misalnya selain do itu dikasih s atau es, ya, sesuai dengan kata kerjanya yang mana. Oke, kita kembali lagi. Ingat, kalau he, she, it seneng s, selain itu nggak ada s-nya. Paham? Oke, kita kembali lagi ke jalan yang lurus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kata kerjanya adalah get up. Predikatnya adalah get up. Kalau you itu senang es nggak senang, ya. Makanya masih utuh, ya. Get up. You get up at 5 AM every day. Kalau we ada s-nya nggak? Oh, tidak. Maka masih utuh. Get up. Kalau they ada s-nya nggak? Oh, tidak. Makanya tidak pakai s. Get up. Loh, gampang kan, ya? Ya, jadi predikat itu sesuai dengan subjeknya, harus sejodoh. Kalau tidak berjodoh, nggak
jadi, ya, bercerai. Maka kalau he, she, it, ingat ya, he, she, it, he, she, it, he, she, it, he, she, it, senang s. Oke, kita tambah s, ya. Gets up. Loh, ya, bedanya apa? S. He gets up at 5 AM every day. Kalau she, sama ada s-nya. He gets up at 5 AM every day. Sekarang it gets up. Ya, oke. Kalau I, saya ya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu. Oke, sekarang kita baca. Tirukan saya. Repeat after me. Saya bangun tidur jam 5 pagi setiap hari. I get up at 5 AM every day. You get up at 5 AM every day. We get up at 5 AM every day. They get up at 5 AM every day. He gets up at 5 AM every day. She gets up at 5 AM every day. It gets up at 5 AM every day. Okay, very good. Give applause to us. Okay, don't forget ya, with the subject, predicate, agreement. Ya, agreement itu pasangannya itu. Jadi subjek dan predikat selalu punya pasangan. Diingat, he, she, it itu selalu senang sama s. Nah, sekarang masalahnya bagaimana? Nah, sebuah kebiasaan itu ditulis menggunakan tenses present. Ya, jadi simple present tense. Apa itu? Gak ngerti ya? Ya, makanya belajar. Simple present tense adalah kalimat bentuk waktu sederhana yang simple, yang sederhana. Bentuk waktu sekarang yang sederhana. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan. Sehingga kalau kita mau menulis kebiasaan simple routine task, itu menggunakan present simple atau simple present, sama aja. Oke, any question? No? Oke, thank you. Very good. Cerdas-cerdas ya kalian memang. Jadi belajar di rumah jadi cerdas, luar biasa. Okay, let's continue. The second one. Saya mandi setelah bangun tidur. Saya mandi setelah bangun tidur. Mandi. Ya, mandi. Have a shower. Have a shower. Ya, this is shower ya. Jangan desa ya, ini namanya shower. Kalau kalian mandinya kan pakai shower, jadi beda. Shower itu yang kayak hujan ya, jadi ada lubangnya kecil, air keluar dari situ kayak hujan. Nah, kalian mandinya pakai shower. Ya, kalau pengen showernya dari shower ya showernya di lubang. Ya, kembali ke jalan yang lurus. Oke, saya mandi setelah bangun tidur. Oke, ada subjek, predicate, complement. Predicate, ingat predicate itu yang akan berubah sesuai dengan subjeknya. Ya, based on the subject. Get it ya, paham ya? Oke, saya mandi setelah bangun tidur. I have a shower after getting up. I have a shower after getting up. Nah, ingat complement itu sama ya, kita copy saja, gampang. Jadi nanti kamu ada tugas untuk membuat
kayak gini. Jadi gampang sekali, tinggal komplementnya sama, di copy. Ya, sekarang kita lihat ya predicate. Kalau subjeknya you senang S nggak? Enggak kan? Makanya sama. Ya, sama. Kalau we senang S nggak? Enggak, makanya sama. Oke. They senang S nggak? Tidak, makanya sama. Tuh gampang ya, nggak ada 5 menit ini. Kalau he senang S nggak? Senang, makanya have dibuat yang ada S-nya. Bagaimana kalau gini? Salah ya, bukan haves tapi has. Oke, bentuk yang ada S-nya dari have adalah has. Nah gini ya, he has a shower after getting up. Ya. She has a shower after getting up. Gampang. It has a shower after getting up. Okay, now repeat after me. Tirukan saya. Saya mandi setelah bangun tidur. I have a shower after getting up. You have a shower after getting up. We have a shower after getting up. They have a shower after getting up. He has a shower after getting up. She has a shower after getting up. It has a shower after getting up. Okay, good. Give applause. Okay, now next part. Ya. Saya makan pagi jam 6 pagi. Saya makan pagi atau sarapan ya, makan pagi atau sarapan sama aja ini. Sarapan. Saya makan pagi atau saya sarapan jam 6 pagi. Kalau sarapan itu bikin senang ya, tapi kalau harapan bikin sedih. Iya, harapan mantan. Kembali ke jalan yang lurus. Ingat ada subjek, predicate, complement. Yang sama apa? Complement. Kita copy aja, gampang. Kita copy kayak gini ya. Setelah itu kita lihat predicate. Predicate, ingat apa predicate? Berubah sesuai dengan subjek. Yang berubah yang mana? Have-nya, bukan breakfast-nya ya. Breakfast itu sarapan. Jadi nggak bisa. Sarapan itu kata benda ya. Kayak ini shower. Shower itu ya shower, bendanya ini. Has a shower itu ya menggunakan benda itu. Jadi gitu kata kerjanya. Ya, menggunakan benda itu. Menggunakan shower itu, maksudnya gitu, mandi gitu. Di bahasa kita yang namanya mandi. Ya, kalau di sana mandi ya has a shower bisa, take a bath bisa. Tapi kalau pakai shower ya has a shower. Ya, bukan langsung shower aja enggak. Breakfast sama aja, breakfast sarapan. I have breakfast, saya punya atau saya melakukan sarapan. Begitu loh. Yang sering salah itu yang menggunakan sekolah ya. Saya sekolah itu kalian biasanya mengatakan apa? School. Makanya ini sebelum ke sini ya. Ya, biasanya apa? Sekolah kamu bilang school. Makanya kalau kalian bilang saya bersekolah, high school. At SMK misalnya. Jangan at ya. In aja, in SMK. High school in SMK, saya bersekolah di SMK, itu salah ya. Ini school itu gedung sekolah, jadi nggak boleh. Ini bentuk katanya adalah bentuk kata benda, maka harus ada kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan. Makanya kalau di sini kalau mau pakai school ya hadir di sekolah itu, I attend school. Nah gitu, tapi lupakan dulu ini, nggak apa-apa. Have breakfast ya. Sekarang have breakfast yang berubah apa? Have. Kalau ketemu subjeknya you, have-nya jadi
Uto have breakfast. Ya, breakfastnya sama ya, kita copy aja lah biar cepet. Breakfast, 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 breakfast. Nah, sekarang ini kalau have ketemu dengan we, berubah nggak? Tambah s nggak? Enggak ya, masih utuh. Have breakfast, they have breakfast. Kalau he ketambahan s, makanya has breakfast. Kalau she has breakfast, it has breakfast. Ya, sekarang kita baca ya. Saya makan pagi, atau saya sarapan jam 6 pagi. Saya sarapan jam 6 pagi. Repeat after me. Saya sarapan jam 6 pagi. I have breakfast at 6 in the morning. You have breakfast at 6 in the morning. We have breakfast at 6 in the morning. They have breakfast at 6 in the morning. He has breakfast at 6 in the morning. She has breakfast at 6 in the morning. It has breakfast at 6 in the morning. Oke, ya gitu ya. Jadi kebiasaan itu diungkapkan dengan simple present. Simple present itu tandanya apa? Tandanya kata kerja itu berubah sesuai dengan subjek ketambahan s atau tidak. Get it? Ya. Sekarang kita ke sini. Ya. Oke, sekarang kita ke sini. Yang mengungkapkan frekuensi kebiasaan. Kalau selalu itu berarti ya selalu, sepanjang waktu itu, setiap hari ya, setiap hari, setiap menit aku mengingatmu. Kalau mandi aku mengingatmu. Oh, utang gitu ya, itu selalu. Kalau sering berarti sering ya, sering itu ya berarti lebih banyak. Kalau misalnya mengingat tadi, lebih banyak mengingat daripada enggaknya. Kalau kadang-kadang ya berarti separuh, kadang ingat kadang enggak. Nah, kalau jarang berarti lebih sering tidak mengingat. Nah, kalau tidak pernah itu yang tidak pernah sama sekali mengingat. Tapi kalau kalian ya tidak pernah lupa. Kalau dikasih pelajaran ya nggak bisa lupa. Karena orang lupa itu syaratnya harus ingat. Kalau kalian kan tidak ingat, makanya tidak pernah lupa. Gitu ya. Kembali ke jalan yang lurus. Oke, contohnya ini. Nah, kalau tadi gini, I have breakfast at 6 in the morning. Gitu kan ya, sesuai yang di atas. Kalau yang menyatakan selalu gitu. Kalau ini kan saya makan pagi jam 6 pagi itu. Saya sarapan jam 6 pagi. Nah, kalau seperti ini ya berarti mengindikasikan ya selalu juga. Tapi kalau ingin menunjukkan bahwa memang selalu, maka boleh dikasih yang namanya always. Ya, nah gini ya. I always have breakfast at 6 in the morning. Nah, gini. Kalau often, yes. Nah, kita copy aja ini. Awalnya gini ya, awalnya I have breakfast at 6 in the morning. Nah, gini. Ini awalnya. Kalau kita tambahkan often, saya sering. Jadi makan jam 6 paginya itu sering. Kebanyakan makan jam 6 pagi, kebanyakan jam selain jam 6 gitu. Makanya di sini kita tambahkan often. Bacanya often ya, jangan often. Deso kamu. Often. I often have breakfast at 6 in the morning. Gitu. Sekarang yang kadang-kadang berarti ya sebagian iya, sebagian enggak. Jadi kalau 6 hari, 3 hari iya, 3 hari enggak, itu namanya kadang-kadang. Maka kita ini tambahkan I sometimes have breakfast at 6 in the morning. Gampang ya, gampang banget. Kalau kamu ngerti ya bisa ya, iya kalau ngerti ya bisa memang. Makanya belajar biar ngerti di sini. Jangan lupa ya subscribe ya channel ini, channel yang sangat luar biasa ini. Tugas enteng membuat tugasmu jadi enteng.
jarang sekarang. Saya jarang makan pagi jam 6. Nah, tinggal tambah aja seldom. Gini ya, gampang. Tak pernah, tidak pernah, never. Tambah aja. I never have breakfast at 6 in the morning. Saya nggak pernah sarapan jam 6 pagi. Ya, mungkin jam 7, jam 8, jam 3 pagi ya sahur. Oke, itu kalau kebiasaannya ada always, often, sometimes, seldom, never. Ingat-ingat, always selalu, often sering, sometimes kadang-kadang, kadang-kadang itu berarti separuh-separuh, jarang itu lebih apa namanya, kalau tadi lebih banyak tidaknya itu yang namanya jarang ya. Kalau tak pernah itu ya tidak sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini tugasmu ya guys. Tugasmu. Nah, sekarang tugasmu adalah yang bagian pertama. Gampang ini. Tulislah 10 kalimat-kalimat tentang aktivitas sehari-hari. Nah, di sini sudah tak kasih contoh apa ini, work. Work itu artinya bekerja. W-nya kecil ya. Ya, work. Bacanya jangan walk. Ya, tapi work. Pakai work. I work 8 hours a day. Saya bekerja 8 jam seharinya. Gitu. Contohnya pakai I. Lah kalau work tadi, kalau C itu komplement, P predicate, S subjek. Subjek predikat harus sejodoh. Kalau nggak sama jodohnya tidak langgeng, bisa bercerai, padu itu kan nggak sama jodohnya. Kalau C komplement itu ya sama aja. Jadi 8 hours a day ini kamu copy. Oh ya, ini ngerjakannya di mana? Ngerjakannya di buku masing-masing. Jadi kan kamu punya buku, buat tulisan, ditulis ini nomor 1 sampai 5 yang pakai kata kerjanya work ya, 1 sampai 5. Ya, kamu tulis. Setelah itu kasih nama atasnya, nanti terakhir di foto, kirim ke saya sebagai bukti kamu sudah belajar di rumah. Ya, ingat belajarnya di rumah, jangan ngumpul sama temen ya. Jadi belajarnya di rumah, stay at home, stay safe ya, jaga keamanan. Kalau work ketemu you berubah enggak? Kalau work ketemu we berubah enggak? Kalau work ketemu they, ketemu he, ketemu she itu berubah enggak? Gampang, kecil. Sekarang yang nomor 6 sampai 10. Wah, gampang nih. Ada read a book. Ini gambarnya. Apa read a book? Read a book adalah membaca buku. Contohnya, saya membaca buku sebelum tidur ya. Jadi I read a book before sleeping. Saya membaca buku sebelum tidur. I read a book before sleeping. Ingat yang C selalu sama aja, ini di copy aja. Nanti kalau nulis nomor 6 sampai 10 belakangnya sama. Yang berubah mana? Yang berubah adalah P-nya, predicate. Maka read kalau ketemu you, we, they, he, she itu berubah enggak. Ingat he, she, it itu seneng S. Ya, he, she, it seneng S. Oke. Nah, sekarang yang ini ya, bagian kedua. Jadi tugas kali ini ada 15 soal. 15 soal yang gampang nih, gampang banget. Tugas enteng, namanya tugas enteng yang gampang, enteng banget. Translate these sentences into English. Kamu harus menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Ini saya kasih contoh ya, kasih contoh ini. Saya selalu bangun jam 5 pagi setiap hari. Saya, bahasa Inggrisnya I, selalu, always ya, gini kan, bangun, get up, jam 5 pagi, at 5 AM, setiap hari, every day. Nah, di atas ada
di atas ada gampang, tinggal kalau selalu ya always. Tak copy. Yang membedakan apa? Selalu ini dan kadang-kadang. Kalau kadang-kadang itu berarti apa? Always kita hapus ya. Kalau kadang-kadang itu berarti ya separuh tidak, makanya pakainya sometimes. Itu I sometimes get up at 5 AM. Saya kadang-kadang bangun jam 5 pagi setiap hari. Tidur jam 5:10 ya, artinya nggak bangun itu, tidur pagi itu kelas sana ya. Kalau kelasmu kan enggak. Kalau kelas ini kan tidurnya gasik, bangunnya gasik ya kan. Iya, kelas ini kan kelas pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, kalau ini nomor 11 ya, saya sering membaca buku sebelum tidur. Nah, kalau sering apa tadi? Sering apa? Often ya, tidak pernah, never, selalu, always, kadang-kadang, sometimes. Kalau sering sama often ya. Itu guysnya gampang. Bangun tidur, bekerja itu sudah ada di atas, tinggal ditambah aja. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention ya. Don't forget to subscribe my channel. Tugas enteng ya, jangan lupa untuk subscribe. Silakan komen, kalau ada pertanyaan di komen aja. Silakan bisa ngirim WA ke saya ya. Tapi ya perkenalan dulu, saya nggak nyimpen nomormu. Nanti saya salah sangka kamu saya kira mantan, nggak tak balesi kan kamu kecewa. Makanya ya kalau mau WA kasih nama dan kelas. Okay, that's all for today. Thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.